Alexander Kolarov bukan pemain yang sering jadi sorotan utama. Dia bukan pencetak gol terbanyak, bukan juga bintang iklan. Tapi siapapun yang pernah menonton sepak bola Eropa selama 2 dekade terakhir pasti mengenalnya. Bek kiri asal Serbia ini dikenal bukan karena banyak bicara, tapi karena satu hal yang tak terlupakan. Kaki kiri yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Entah itu tendangan bebas yang melengkung tajam ke pojok gawang atau sepakan keras dari luar kotak penalti yang membuat kiper hanya bisa terpaku. Kolarov adalah tipe pemain yang membuat kita diam sesaat dan berpikir, itu tadi luar biasa. Tapi di balik semua itu, ada cerita panjang dari jalan-jalan Beograd, dari lapangan-lapangan keras Serbia sampai stadion-stadion megah di Roma, Manchester, dan juga Milan. Kisah tentang ketekunan, ketegasan, dan bagaimana seorang pemain bisa tumbuh menjadi simbol dari satu generasi Balkan yang keras kepala tapi penuh bakat. Inilah perjalanan Alexander Kolarov, pemain yang tidak pernah meminta perhatian tapi selalu layak untuk dikenang. Dari Beograd ke Serie A. Kolarov lahir di Beograd pada 10 November 1985 di tengah situasi politik yang bergolak di Yugoslavia. Masa kecilnya bukan tentang akademi elit atau fasilitas mewah, tapi tentang bertahan. Seperti banyak anak Balkan lainnya, ia belajar bermain bola di jalan, di antara beton dan debu, di mana keberanian lebih penting daripada teknik. Karir profesionalnya dimulai di klub kecil Kurariki lalu berpindah ke OFK Beograd. Ia tampil menonjol sebagai bek sayap yang berbeda, berani menyerang, punya sepakan luar biasa dan tidak takut duel fisik. Bakatnya mencuri perhatian pemandu bakat dari Italia, dan pada 2007, Lazio memboyongnya ke Serie A. Saat itu tak banyak yang menyangka bahwa transfer ini adalah awal dari perjalanan panjang di level atas sepak bola Eropa. Lazio saat Eropa mulai mengenal nama Kolarov. Di Lazio, Kolarov berkembang pesat. Ia tidak hanya kuat bertahan, tapi juga mampu menjadi senjata menyerang dari sisi kiri. Dengan kecepatan, tenaga, dan terutama tendangan bebasnya, ia langsung mendapatkan tempat di tim utama. Gol-golnya tidak banyak, tapi hampir semuanya spektakuler. Puncaknya datang di musim 2008 hingga 2009, ketika ia membantu Lazio meraih Coppa Italia dan Super Coppa Italiana. Nama Kolarov mulai diperbincangkan di Italia, bukan hanya sebagai bek, tapi sebagai pemain dengan karakter kuat. Ia keras, jujur, dan bermain tanpa kompromi. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai salah satu penerus semangat Balkan dalam sepak bola Italia. Pemain yang tidak banyak gaya, tapi selalu memberi segalanya di lapangan. Manchester City, masa keemasan dan gelar-gelar besar. Tahun 2010, Manchester City yang sedang membangun kekuatan baru di bawah kepemilikan Sheikh Mansur merekrut Kolarov dengan nilai transfer sekitar 19 juta euro. Di bawah pelatih Roberto Mancini, ia menjadi bagian dari revolusi besar yang mengubah wajah City. Di Inggris, Kolarov menghadapi tantangan baru, cuaca yang sulit, ritme pertandingan yang cepat, dan persaingan dengan pemain-pemain bintang. Tapi dia tetap bertahan. Selama 7 musim di Manchester City, ia bermain lebih dari 240 pertandingan, mencetak beberapa gol ikonik, dan memenangkan 2 gelar Premier League, 1 Piala FA, dan 2 Piala Liga.
Kolarov juga jadi pemain favorit karena kepribadiannya yang unik. Dalam tim penuh bintang, Kolarov tetap jadi dirinya sendiri. Keras, tak banyak bicara, tapi selalu siap memberi perlawanan. Gol di Piala Dunia dan makna jadi wakil Serbia. Salah satu momen terbesar Kolarov datang di Piala Dunia 2018. Dalam pertandingan melawan Costa Rica, ia mencetak gol lewat tendangan bebas sempurna yang melengkung masuk ke sudut atas gawang. Gol itu memberi kemenangan untuk Serbia, dan bagi rakyatnya itu lebih dari sekedar 3 poin. Bermain untuk Serbia berarti membawa beban sejarah, kehormatan, dan kadang kesedihan. Kolarov dengan 94 caps dan ban kapten yang pernah melingkar di lengannya menjalankan tugas itu dengan kepala tegak. Ia bukan pemain yang bermain untuk pujian. Ia bermain karena tahu bahwa ribuan orang Serbia yang tumbuh seperti dirinya di antara keterbatasan dan perjuangan melihatnya sebagai simbol harapan. Roma, kedewasaan dan peran baru. Pada 2017, Kolarov kembali ke Italia bergabung dengan AS Roma. Banyak yang meragukan transfer ini karena usianya sudah memasuki 32 tahun. Tapi ia justru membuktikan bahwa dirinya belum habis. Dalam 3 musim di Roma, ia menjadi andalan di sisi kiri, mencetak total 17 gol, jumlah yang luar biasa untuk seorang bek. Ia menjadi sosok penting di ruang ganti, membimbing pemain muda dan tetap memberi kontribusi nyata di lapangan. Bahkan saat menghadapi mantan klubnya Lazio, Kolarov tetap tampil profesional. Pemain yang tahu kapan harus keras dan kapan harus tenang. It is Kolarov! And it's a bullet! What a response. What a response. Inter Milan, pengalaman dan penutup yang layak. Pada 2020, Kolarov menandatangani kontrak dengan Inter Milan, klub terakhir dalam karir profesionalnya. Di bawah Antonio Conte, ia tidak bermain terlalu sering, tapi kehadirannya di ruang ganti dianggap penting. Ia membawa pengalaman, mentalitas juara dan semangat Balkan yang sudah lama mengakar dalam identitas Inter. Musim 2020 hingga 2021, Inter akhirnya merebut gelar Serie A, mengakhiri dominasi Juventus. Bagi Kolarov, ini adalah penutup manis karirnya di Serie A. Dari Lazio, Roma, hingga Inter, ia telah membela 3 klub besar Italia dan meninggalkan jejak di masing-masing. Sepanjang karirnya, Kolarov dikenal karena satu ciri khas, tendangan kaki kirinya. Ia bisa menembak dari jarak jauh, mengeksekusi bola mati, atau mengirim umpan silang dengan akurasi tinggi. Tapi di balik teknik itu ada karakter, ketegasan, keberanian, dan disiplin. Ia tidak pernah menjadi pemain yang banyak dibicarakan di media, tapi para pelatih dan rekan timnya tahu, jika butuh seseorang yang bisa diandalkan, Kolarov selalu hadir. Ia bermain dengan logika sederhana. Tugasnya adalah menjaga sisi kiri tetap aman dan jika ada peluang, menyerang dengan penuh tenaga. Pada Juni 2022, Kolarov mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Ia mengatakan bahwa ia ingin memulai babak baru dalam hidupnya, bukan sebagai komentator, bukan sebagai selebritas, tapi sebagai pembelajar. Ia tertarik pada arsitektur, perencanaan kota, dan kehidupan yang lebih tenang. Namun jiwa sepak bolanya tak pernah benar-benar hilang. Tahun 2024, ia mulai melatih timnas Serbia U21.
Para pemain muda menyebutnya pelatih yang keras tetapi adil. Ia mengajarkan disiplin, kerja keras dan pentingnya memahami posisi dan waktu. Seperti saat bermain, Kolarov tidak pernah bicara panjang, tapi sekali berbicara, semua mendengarkan. Tahun 2025, Christian Chivu diangkat sebagai pelatih kepala Inter Milan. Tak lama kemudian, Kolarov dipanggil kembali ke Inter. Kali ini sebagai asisten pelatih utama. Ia kembali bukan sebagai pemain, tapi sebagai bagian dari otak tim. Ia bukan pelatih yang berteriak-teriak, tapi dengan satu kalimat singkat, ia bisa mengubah cara pandang pemain tentang permainan. Alexander Kolarov mungkin tidak akan masuk daftar pemain terbaik dunia, tapi warisannya lebih dari sekedar angka. Ia adalah bagian dari generasi Balkan yang keras, cerdas dan tak kenal takut. Ia membela klub-klub besar, memimpin negaranya, dan memberi inspirasi lewat kesederhanaan dan kekuatan karakter. Bagi banyak orang, ia adalah pemain yang hanya diingat karena gol-gol indahnya. Tapi bagi mereka yang tumbuh di Balkan, Kolarov adalah contoh bahwa dari jalan-jalan sempit Beograd pun bisa lahir pemain yang meninggalkan jejak di dunia. Dan untuk setiap bocah yang menendang bola di antara rumah-rumah apartemen tua, nama Kolarov masih terdengar. Bukan sebagai legenda yang dilupakan, tapi sebagai dentuman yang terus menggaung di hati orang-orang yang tahu. Sepak bola bukan hanya tentang skill, tapi tentang keberanian untuk bertahan dan melawan apapun resikonya.